aku punya uang 10 juta, aku bisa tuh pakai liburan 9,9 juta. Karena kan aku emang suka traveling tuh. Habis-habisin aja. Mungkin mikirnya kayak habis pulang ke rumah bisa kerja lagi. Ntar duit bisa dicari gitu kan. Sekarang Debbie, 1-7 ya sayang. Aku seneng banget ngeliat cowok ganteng. Gue syuting tiap hari sampai tipes-tipes gitu. Kok gak bisa gue? Makasih banyak buat sponsor kita hari ini. Sponsor. Selamat datang di Postcode. Jadi Debbie, hari ini kita sudah bisa nge-spill lokasi studio kita. Karena yang tadi rahasia banget, nggak ada yang tahu, nggak ada yang boleh tahu. Set terbaik kita ini kan. Karena nggak ada orang yang boleh tahu selain orang-orang terpilih. Iya benar. Kita lagi ada di Belinsky Studio, ada di Kemang. Ini Kemang Utara kan? Bener Kemang Utara? Iya Kemang Utara bener. Nih setnya sangat bagus, kita sangat suka. Ini adalah studio terbaik sedunia. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang orang-orang yang suka flexing di sosial media. Bener, budaya-budaya flexing ya. Betul. Itu tuh gara-gara kalian, orang-orang yang tadi hidupnya standar-standar aja, biasa-biasa aja, happy-happy aja. Jadi ngiri, jadi ngerasa apa gue gagal. Tapi sebenarnya aku nggak setuju sih kalau flexing cuman Aku nggak setuju kalau flexing itu cuma dilihat dari dampak negatifnya aja. Karena sebenarnya flexing itu tuh nggak buruk-buruk banget. Karena sebenarnya ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Mungkin kalau kamu mau bahas yang ini kali ya, dampak negatifnya dulu nih. Apa kira-kira? Kita akan bahas dampak negatif dan dampak positifnya. Betul. Dampak positifnya lihat di belakang kita. Yes, amazing. Sepatuku very cool. Nah, kamu juga suka flexing? Banget. Kamu suka flexing sepatu, suka flexing mainan. Apakah ada hantu? Itu udah angin aja. Angin ya, oke. Nggak semua hal itu harus dikaitkan dengan yang horor-horor gitu loh. Gitu ya? Oh, iya. Benar, setuju. Betul, karena sebenarnya horor itu sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Benar, tapi sebagai orang Indonesia segala sesuatu harus dikaitkan dengan yang horor. Wah, tapi kan kamu orang Rusia kalau nggak salah. Betul. Iya gitu. Jadi kalau menurut aku flexing social media itu sebenarnya adalah, aku nggak ngerti ya. Kalau aku sih, kamu kontra banget nih sama flexing. Enggak juga. Aku kan tadi framing kamu aja sebagai orang yang kontra terhadap budaya flexing. Oh seru tuh gue. Iya kan? Ya, biar jadi dirujak netizen. Nggak mau. Kan lumayan, biar viral. Bener sih. Tolong rujak aku. Nggak. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ngepost di sosial media tentang misalnya sepatu-sepatu atau enggak tentang action figure segala macam itu, sebenarnya karena aku suka aja dengan sepatu-sepatu. Tapi kan buat orang yang tidak tahu itu pasti ngiranya kamu kayak flexing tipis-tipis gitu nggak sih? Iya, pasti dong. Iya kan? Ya pastilah. Soalnya kayak misalnya aku habis beli barang nih, kayak habis beli si Zoro ini nih. Aku kan suka dong. Aku suka banget dengan barang ini dan kalian harus melihat kalau aku suka dengan barang ini. Bener. Itu flexing juga nggak masuknya? Jatuhnya sih, menurut aku sih kayak kebanggaan diri aku sendiri. Sebenarnya cuman kayak niatnya cuman share hobi aja kan sebenarnya. Iya. Aku juga nggak pengen orang-orang iri kalau aku bisa beli ini gitu. Soalnya banyak orang yang bisa juga kan. Enggak sih menurut aku. Enggak, gampang beli. Enggak ya? Karena aku aja tidak mau untuk mengeluarkan duit aku, misalnya berapa nih harga si figur Zoro ini, jujur. Berapa ini? 4 juta. Nih guys, kalian mau gak beli mainan cuman seonggok Zoro gini doang? Seonggok? Apa maksudnya seonggok? Maksudnya kayak badannya aja gak full. Maksudnya apa esensinya untuk mengeluarkan uang 4 juta? Dia ini gak full karena ada fullnya. Yang fullnya itu lebih mahal. Fullnya itu belasan juta. Aku beli versi murahnya. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain Marco. Dia gak bisa diajak main, gak bisa bergerak, gak bisa transformasi. Tapi 4 juta kayak gak penting menurut aku. Next. Iya kan? Iya sih. Tahu baper. Iya sih. Iya. Iya sebenarnya nggak penting-penting. Tapi kan nggak penting buat kamu, penting buat aku. Benar. Setuju, kan? Setuju. Tapi menurut aku tuh yang flexingnya nggak banget itu adalah, kamu tau siapa ya dulu namanya yang kayak harganya 3 juta, cuma 3 juta aja, murah banget. Siapa tuh? Siapa? Yang masuk penjara bro.
Siapa namanya? Oh dia cowok bukan cowok. Iya bener. Ya. Yang dia sebenarnya ini kan mendapatkan uang itu dari apa sih bisnis yang ilegal itu kan sebenarnya. Bukan kripto kan? Pokoknya ilegal gitu deh kayak saham-saham gitu kan dia. Masalahnya tuh kalau dia ngepost konten kayak gitu, kalau kita kan sadar nih orang flexing. Itu kan flexing banget dong, jelas banget dong. Itu followers yang bilang, semoga aku bisa kayak kakak, semoga aku bisa kayak kamu. Nah, tapi sebenarnya menurutku salah satu dampak positif flexing itu tadi adalah ada beberapa orang yang terinspirasi dan jadi lebih semangat bekerja. Betul. Dan itu kan positif juga sebenarnya. Betul. Iya enggak? Positifnya tuh di situ. Ada orang yang bisa jadi semangat. Negatifnya ada orang yang bisa jadi iri atau enggak jadi merendah gitu loh, kayak gue gagal ya gitu. Atau enggak gini, orang yang berpikir kalau ternyata mendapatkan kekayaan sebanyak itu dan uang sebanyak itu tuh ternyata cepet gitu loh prosesnya. Padahal kan sebenarnya itu kan enggak cepet, lama gitu prosesnya. Tapi kan yang hadir di sosial media sekarang itu tuh terlihat orang dengan achievement yang rumah yang sangat mewah, mobil mewah-mewah itu tuh terlihat kayak lebih instan gitu loh daripada aslinya. Banyak yang nangkapnya kayak gitu. Jadi mereka mencoba untuk mencari jalan instan untuk mendapatkan kekayaan itu juga. Iya, mereka lihat cuman hasilnya tapi nggak lihat usahanya. Usahanya dari dulu siapa tahu tuh yang murah banget. Usahanya itu dari dulu siapa tahu dia dulu suka ngerok got nyari duit gitu kan, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kan nggak ada yang tahu. Itu benar. Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Bener. Tapi yang terbukti adalah sekarang dia udah di penjara kan. Bener karena dia mencari uang itu dengan ilegal ya. Iya, tapi nggak tahu sih. Tapi sekarang dia udah ketawain. Cuman kadang emang menurut kalian itu wajar nggak sih kayak dicibir? Nggak, kalau aku menyibirnya karena ya dia terlihat ngocol ya sih sebenarnya. Iya. Ngocol plus kalau nggak salah itu tuh juga, aku takut salah sih, tapi maksudnya yang aku tahu kayaknya dia juga menipu beberapa orang gitu kan, untuk masukin duitnya ke usaha itu dan tidak bertanggung jawab, makanya akhirnya itu juga kita nggak tahu ya dia beneran nipu atau dia beneran lah, dia nggak tahu dia sampai masuk penjara. Atau enggak dia nggak tahu. Maksudnya kalau dia nggak nipu terus masuk penjara kan kampret juga orang nggak kan ada aja yang kayak begitu, ada aja. Siapa tahu dia nggak tahu itu adalah aplikasi penipuan, dia ngepromosiin doang. Terus terjadilah seperti ini. Bisa jadi dong. Bisa jadi. Tuh gue belain lu ya. Gue belain lu kalau misalnya keluar dari penjara inget kata-kata gue tadi. Please kasih at least 1 M lah. Yalah, katanya murah banget. Aduh. Tapi kalau misalnya menurut kamu nih ya, flexing itu itu membuat standar orang-orang yang melihat jadi lebih tinggi nggak? Jadi kayak misalnya dia tadinya hidupnya standar-standar aja, sederhana aja, tapi ngeliat sosial media yang kayak wah orang punya rumah gede, mobilnya 800, dia jadi pengen juga gitu. Tapi 800 agak berlebihan ya, Say. Berlebihan 800 ya. It's okay. Iya sih, menurut aku flexing yang ada di sosial media ini tuh terkadang secara tidak langsung tuh membuat kita tuh jadi lifestyle-nya tuh jadi naik gitu loh. Iya. Karena kan kita yang kita lihat itu kan setiap harinya dengan kemewahan orang-orang, terus mungkin orang liburan sebulan sekali ke Europe, ke US gitu-gitu kan. Jadi orang-orang yang melihat juga berpikir apa itu normal ya harusnya, dan jadi pengen juga untuk ada di lifestyle seperti itu. Tapi kalau aku sendiri ngelihat orang-orang misalnya lagi liburan, tiap hari liburan, tiap bulan liburan, mobilnya banyak, segala macam yang kaya-kaya banget itu, hal yang pertama aku pikirkan supaya aku nggak iri adalah duit bapaknya. Itu saja. Betul. Iya dong. Betul. Itu supaya aku nggak kayak ngiri aja gitu. Oh ini pasti duit bapaknya nih, duit orang tuanya. Tapi seuzon. Iya. Cuman aku nggak ngiri jadinya. Tapi aku juga kalau misalnya ngelihat gitu di sosial media kayak orang liburan terus nih, misalnya salah satu orang ini liburan terus, nggak kerja, nggak tahu nih kerjanya apa, liburan terus foto di sosial media selalu sendiri, dia selalu kayak solo trip kemana-mana, itu tuh agak sas gitu loh guys. Ya nggak? Bisa jadi dia ani-ani itu. Anus. It's ya okay. Kan? It's okay. Nah menurut aku si ani-ani ini juga fenomena naiknya karir sebagai ani-ani, pekerjaan sebagai ani-ani juga menurutku dampak dari budaya flexing yang dia lihat di sosial media menurutku. Betul, setuju. Ya, soalnya dia ini sekarang setelah menjadi ani-ani kan dia bangga dong dengan semua yang dia punya. Dia harus menunjukkan bahwa gua ini bervalue. Dengan ngepost ya dia jalan-jalan, dia punya
tas yang mahal banget. Hermes gitu-gitu ya, Louis Vuitton, ya kan, itu. Bottega Dan Veneta. dengan editan Beauty Plus yang pori-porinya hilang, yang hidungnya hampir nggak ada. Reminisce saya, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Aku nggak ada masalah ya sebenarnya. Orang mau edit sih terserah sih. Aku ada masalah sih. Kamu ada masalah ya? Aku ada masalah. Cuman nggak apa-apa lah. Orang terlalu banyak edit itu tuh penipuan publik namanya. Catfish ya jatuhnya ya. Parah. Tapi kalau misalnya nih, dia sebenarnya mukanya tuh udah cakep, tapi kayak setiap dia upload ya pengen aja dia reminisce, sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, itu kan nggak apa-apa. pilihan kan jatuhnya kalau itu. Yang tapi salah jangan berubah-berubah banget. Bener, yang salah itu adalah ketika asli fotonya misalnya kayak A, terus setelah dia edit itu berubah banget jadi Z gitu. Terlalu berubah banget. Betul. Jadi pas orang ketemu di aslinya kok beda banget kan, itu jatuhnya catfish ya. Iya, bayangin kayak ya. menjebak gitu. Bayangin nih, lihat dari Instagram. Oh, hari ini gue bakal ketemu cewek ini. Soalnya cewek ya, kebanyakan cewek kan soalnya. Oh, gue bakal ketemu cewek ini. Ketemu pas ketemu, what the fuck? Kan kita bisa apa? Kita cuma bisa halo. Iya. Gitu doang kan? Kita bisa apa coba? Iya. Mana udah nyampe tempatnya lagi Ya, masa mau langsung bilang, kok lu beda sih sama foto, kan sakit hati itu ntar. ofensif. Bener, ya kan? bener. Nih tragedi Mendingan ada juga diomongin nih. dari belakang. Tragedi yang sering terjadi ya. Kan sekarang tuh kita udah bisa date tuh kan lewat app gitu kan, dating Bener. app gitu. Bener. Terus misalnya salah satu dating app dia lihat kayak oke banget nih, misalnya cowok ya, kalau aku kan cewek. Oke nih cowok sesuai kriteria aku, physically dan segala macemnya. Pas ketemu ternyata itu hasil editan dan beda banget kan, itu sebenarnya juga membohongi ya. Penipuan. Itu not good. Sama aja. It's not good. It's not good, no. Sama aja itu, cewek cowok mah sama aja kalau Iya, terlalu. kalau kan tadi akunya cewek kan, Betul. jadi mungkin aku cowok. Bener. Soalnya kalau misalnya terlalu beda tuh nggak bagus lah intinya itu. Nipu ya jatuhnya. Nipu. Tapi itu jatuhnya flexing nggak ya? Enggak dong. Lebih ke nipu kayaknya deh. Nipu Itu. itu ya. Tapi Gak ada hubungan sama flexing gitu ya. Iya kan, tapi sebenarnya kalau misalnya dia ngedit foto tapi tidak merubah yang segitunya sampai kayak beda banget, itu nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Iya benar. Tapi setuju. Cuman ya itu lagi, sosial media itu ngebuat orang-orang tuh merasa dia harus menunjukkan sesuatu kalau dia ini bervalue, ada value-nya. Bener-bener untuk diterima di dalam kehidupan sosial atau suatu standar sosial gitu. Betul. Kan. Kayak misalnya orang beli mobil, dia harus ngepost, gue baru beli mobil, amazing gitu. Amazing. Kalau aku nggak akan ngepost, misalnya aku baru beli mobil, Aku juga aku nggak akan ngepost. Tapi kalau misalnya teman-teman aku ngepost, oh mobil baru, aku repost. Iya nggak apa-apa. Tapi nggak yang kayak mobil baru, hasil kerja keras sendiri. Tapi itu ada dua faktor juga sih. Ada juga orang yang pengen ngepost achievementnya dia tuh cuman kayak, iya dia pengen aja untuk bikin itu jadi suatu memori yang mungkin dia bisa lihat lagi gitu loh 20 tahun lagi di Instagram. Bener, misalnya kayak si A ini habis bisa beli rumah gitu, terus dia post di sosial media achievementnya. Menurut aku itu masih fine aja. Yang gak fine itu adalah ketika lu flexing tapi semuanya itu tuh fake gitu loh. Cuman untuk lu secara persona dinilai keren sama orang-orang yang follow lu di sosial media lu. Nah menurut aku itu baru kurang ya. Itu kurang, iya. Yang ada case juga nih. Wah, aku lihat di apa nih, Detektif sosial Conan? media. Case mungkin kamu nggak tahu ya. Jadi ada satu TikToker atau pokoknya selebgram gitulah, dia ngepost banget, mungkin kalian tahu rumahnya tuh gede banget, mewah banget, ada lift, pokoknya mewahnya berlebihan, ada lift mewah banget Selain deh City pokoknya. kali itu. Berapa ya, 150 apa berapa, pokoknya aku lupa harganya. Pokoknya mahal banget. Ternyata ada info sasnya, ternyata itu dia rumah nyewa, karena rumah itu dipakai untuk kayak film apa sinetron gitu. Persis rumahnya dia. Jadi dia sas kalau rumahnya dia yang dia bikinin konten ini adalah rumah sewaan. Tapi agak sas sih, ini orang tuh umurnya masih belia banget lah, masih kayak remaja, belum dewasa. Terus tiba-tiba bisa beli rumah yang ratusan M, puluhan M gitu kan, kayak kalau orang normal kayak lu cari duitnya di mana? Apakah mengeruk tambang uang di Sulawesi yang kita belum temukan, kita semua belum tahu, karena ada sas bisa gitu jadi, kan. bisa jadi. Tapi aku sebelum tahu ada info dia kayak sas nipu gitu, aku masih kayak ih keren banget ya, Masya Allah, tabarakallah, semoga gue juga bisa gitu beli rumah. Tapi ternyata
agak nipu ya, sas ya, tapi aku nggak tahu kepastiannya ya. Tapi siapa tahu si orang itu emang rumahnya dia beneran dan dia sewain buat film. Mungkin gue belain lo, ingat lo, gue belain lo. Betul, nggak ada yang tahu. Ini kayak kepastiannya belum ada, cuman tapi agak sas sih cuy. Siapa tahu itu rumah emak bapaknya. Umurnya yang misalnya korup. Mungkin juga. Mungkin. Tapi agak sas gak sih kayak orang umur misalnya taruh umurnya 22 tahun atau 25 gitu. Udah bisa beli rumah 100M atau puluhan M gitu, kayak itu kerja apa ya? Maksudnya gue juga bekerja di sosial media, tapi kayak gue syuting tiap hari sampai tipes-tipes gitu. Kok nggak bisa gue? Kayak nggak begitu boros juga. Mobil gue biasa aja, rumah juga masih ngontrak. Kok gue nggak bisa, kan agak sas gitu loh. Duitnya dari mana? Apakah itu uang halal atau uang haram atau uang kebohongan gitu, nggak tahu. Itu lagi flexing, jadi buruknya untuk diri sendiri adalah orang-orang lain jadi curiga malu. Iya bener-bener. Dari mana lu mendapatkan uang itu? Apakah kamu ngepet? Sampai sekarang tuh orang masih nanya loh. Banyak yang nanya ke aku, kerjanya apa sih gitu. Lah gue juga bingung. Iya. Apa kerja gue? Ada sih cuy. Ada cuy. Kan kerja sama brand-brand. Bener. Kan gue belain lu. Thank you. Ntar gue dikatain lagi nikah sama suami mau kondo. Yes. Kan. Oh sama ini apa? Flexing itu gue lupa lagi mau ngomong apa tadi. Padahal tadi kayak udah hot banget nih di kepala aku. Kamu dulu deh. Aku Ya lupa. Allah. Aku lupa. Ya enggak sih, maksudnya ya itu lagi si flexing itu ada baik ada buruknya sebenarnya. Cuman kalau menurut aku tuh banyakan buruknya daripada baiknya. Iya bener. Untuk dilihat orang ya, untuk dilihat orang tuh lu memperlihatkan apa yang lu beli, apa yang lu punya. Oh sama ini nih, buruk kayak flexing adalah kalau lu flexing di sosial media, lu akan dikejar-kejar orang pajak. Makanya the real orang-orang kaya, old money itu tuh gak punya Instagram. Nih kita punya temen ya, kaya banget. Itu dia gak punya sosial media. Sosial medianya kalaupun ada, itu di lock. Terus dia ini kayak gak pernah upload story-story yang flexing-flexing. Jalan-jalan pun banyak yang ngepostnya di close friend. Karena mereka mungkin ya emang udah kaya, gak perlu pengakuan. Plus takut dikejar orang pajak kali menurut gue ya. Iya, apalagi semenjak pajak dikorupsi ya. Betul, agak nggak ikhlas sih bayar pajak sebenarnya. Iya, sekarang pajak gede banget coy. Apa-apa dinaikin, ini dinaikin, itu dinaikin. Jujur ya, gue setiap mau bayar pajak gue GERD. Masuk rumah sakit UGD GERD gitu. Sumpah. Kayak nggak ikhlas bayarnya. Gue lebih ngeri sama orang pajak daripada sama maling, sumpah. Bener. Gila loh, maling tuh bisa kita lawan. Hah gitu. Iya. Sini loh gitu. Orang pajak, ampun. Setiap orang pajak ngechat aku cuma bisa memberi emot. Iya kan? Oke, saya bayar. Betul. Jadi Debbie, sekarang kita akan bermain games. Oke. Apa kamu siap? Siap. Oke. Ranking artis secara random. Oke. Kita nggak tahu ya ini artisnya. Ini siapa dulu? Aku dulu. Oke. Ranking artis ya. Gas. Wow. Jennie. Ini di antara semua Blackpink, dia member yang paling bawah menurut gua. Paling gua bukan nggak suka ya. Semuanya cantik. Suka semuanya, cuman ini rate paling bawah. Rate paling bawah kalau di antara semua member Blackpink ya. 1 sampai 7 dia 5. Betul. Aku sih 1000. Kamu nggak boleh. Oke. Rate. Ini mah bangsat. Apakah kamu berani? Lu mah bangsat, gue nge-rate saudara sendiri. Ini mah rese anjay. Asul. Tapi cakep sih, jujur cakep. Aku aja selalu kayak ngefans. Oke deh, 2. Cakep banget. Hah? 2? Ini apa sih 2 gede? 2 gede. Oh, ranking. Oke. Next. Sabrina ini biasa aja. Ini mah woman crush aku semua. 6. Ih, aneh banget selera dia. Yang pertama dia bisa Gita kan? Bukan. Oke, next ya. Yes. Dian Sastro cakep banget sih coy. Yang belum nomor berapa? 1, 3, 4. Next. Wah, ini parah sih. Ini parah. Ini mah mantep lahir batin cuy. Mantep ini. 1 menurut gue mah. Aduh, jangan. 1 aja. Lu suka cewek mantep kan, gue tahu. Suka. Sisa berapa? Sisa 1, 3, 7. 3 tadi Dian Sastro berapa? Dian Sastro tuh 4. Oh.
3. Serius? Iya. Dia ini loh. Sabar, aku lagi nyari yang lain. Sapose? Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. 7. Yes, 1 ya berarti ya. Deg-degan nih gue. Yes! Tuh kan, gue tunggu-tunggu dari tadi. Gue ada feeling bahwa istri gue akan muncul di situ. Emang iya? Maksud Enggak gue, sih, ya sebenarnya aku feelingnya di situ ada Taylor Swift. Tapi foto tapi aku kamu banyak nggak yang bagus loh, kenapa masih yang ini? Boleh ganti gak fotonya? Tadi gue deg-degannya ada Taylor Swift sih, cuman ada kamu juga gak apa-apa. Lah, cantikan gue. Menurut aku pribadi. Next. Sekarang Debbie, 1 sampai 7 ya sayang. Aku seneng banget ngeliat cowok ganteng. Oke. Ganteng. 10. Karena kan berondong. 1 sampai 7. Oh, sampai 7. Rendah banget tuh. 7 enggak, aku pikir 1 sampai 10. Enggak ganteng. Oke, ini rank ya 7. 7, paling terakhir ya. Ini mah kesukaannya Michelle ini. Siapa ini? Aku Siapa namanya? Jacob. Aku Jacob tuh Black. suka banget sama cowok yang gede, ototan gitu. Ini 3. Mr. Lover. Makanya TikTok gue isinya dia, bro. Dia siapa nama dia? Sangat tahu. Gong Yoo. 2. Amazing. Boh, ini gue juga mau. Satu. Enggak. Tadi 4 udah ya? Oh ya 4 deh, 4. Ini kalau aku gay aku mau sama dia. Iya. Cuman aku tuh lebih suka cowok Korea daripada cowok Hollywood. Oh iya. Selera ya, bro. It's okay. Saya, bro, selera. Gue nggak Siapa tahu nih? nih siapa. Ini si Oh, Taehyung. Ini mah sukanya Fiona. Lu yang doyan. Cakep sih, Berapa tapi 6 ya, 6. Aduh, nggak doyan. 5 deh, 5. Ayo, siapa nomor 1? 5. Ini kalau bukan gue sih keterlaluan ya, anjay. Fuck you. Ya nggak tahu juga lagi. Anjir. Kayaknya Fiona kurang research siapa yang gue suka ya. Lee Do Hyun 1 ganti. Lee Do Hyun 1. Gak boleh. Ini 1 berarti. Emang enak lo. Ya, ini tim gue nih emang ngeselin ya. Maksudnya at least dia kayak research gitu siapa cowok-cowok kesukaan Debbie. Ini mah cowok-cowok kesukaan dia dimasukin semua sini. Sayang pecat deh Fiona menurut aku. Siapa namanya? Pecat. Elah gue gak ikutin BTS. Tapi dia ganteng ya, dia ganteng 1. Tapi aku lebih suka sama Lee Do Hyun. Iya, atau enggak Park Bo Gum. Elah. Ini ganteng juga, jangan hujat aku, thank you. Ini ganteng ini. Berarti dia nomor 1. Satu Mau ganteng, gak mau, bro. Deserve kok, dia deserve ganteng. Oke. Minta maaf dulu sana. Army, maafin aku Army. Mampus gue, maafin aku. Ini rankingnya udah kan 1 gue kasih. Udah selesai, iya selesai. Berarti kita udah selesai sekarang. Iya, Nanti ada lagi guys ya, tenang aja. Oke. Makasih udah ingetin aku untuk minta maaf ya. Thank you. Nih Debbie ada pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan dari Nanya mulu hari-hari gue lihat. Iya nih, dari masyarakat yang tadi ngasih foto-foto yang dia suka doang. Oke. Jadi menurut kamu media sosial tempat orang mencari validasi kepada orang lain, setuju atau enggak? 50-50. 50-50, oke. Iya, ada orang Friend. yang emang perlu dijelasin atau enggak? Atau Perlu kayak dong, perlu dong. ada orang sebagian yang emang mencari validasi, tapi ada juga orang yang pengen menciptakan pasar baru dan job baru, rezeki baru buat dia, seperti aku. Iya sih. Iya nggak sih? Bener sih. Aku juga setuju. Itu. Lahan tempat berkembang kan sosial media tuh. Tapi ya sosial media itu menurut aku emang harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Bener. Kalau bisa manfaatin tuh bagus banget. Iya, kalau kita bisa membuat personal branding yang bagus Betul. dan memanfaatkan itu dengan baik, itu bisa jadi ladang cuan buat kita. Ya Nah nggak? itu lagi orang tuh nggak sadar kalau misalnya yang selebgram yang kalian lihat itu, kalian lihat
kok ini duitnya banyak banget, kok duitnya banyak banget. Kalian lupa itu dia nge-build personality dia kayak gitu, nge-build dia sampai jadi kayak sekarang itu tuh lama banget pasti. Proses panjang Prosesnya panjang banget. Kecuali yang kayak TikTok sekarang gampang sih. Gampang ya. Jujur TikTok tuh lebih gampang dari Instagram buat naik, ya kan? Soalnya TikTok tuh ya video konten. Sebenarnya kayak TikTok tuh cepet banget untuk naik di TikTok, tapi menurutku juga pergantian di TikTok tuh cepet banget. Betul. Ya nggak? Kayak mungkin satu masa ini, misalnya 1 tahun ini ada tuh dia pentolan-pentolannya. Nanti tuh 1 tahun ke depan udah ganti lagi si pentolan-pentolannya. Kalau menurut aku tuh TikTok itu lebih ke konten, Instagram itu lebih ke personality personal pribadi orang tuh kayak kenal lu banget gitu di situ. Dan dia bener-bener kayak loyal gitu loh, karena follow kan, terus Iya. mengikuti kehidupan si apa ya namanya influencer ini. Lebih kayak loyal gitu. ya kayaknya ya di Instagram. Lebih loyal, harusnya sih lebih loyal. Ini kita lihat pertanyaan lainnya ya sayang ya. Jadi menurut kita sekarang lebih banyak orang yang mementingkan kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup? 50-50 lagi sih. Ada beberapa orang yang dia lebih mementingkan kebutuhan hidupnya. Dia nggak peduli tuh untuk diterima di society, itu dia nggak peduli gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang rela sampai mungkin pinjol, pay letter dan bla bla bla, ngutang untuk bisa fit in di society tadi, ya kan? Kalau menurut aku sekarang itu kebanyakan orang lebih mentingin gaya hidup. Karena mungkin gini kali ya, mungkin karena kita tinggal di kota besar Jakarta. Benar, beda lagi iya, kalau misalnya kita mungkin tinggal di Malang, mungkin beda case. loh tapi buktinya aja pinjol gede banget sekarang. Pinjol gede banget untuk apa lagi? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sih. Bisa. Iya kan? Bisa. Iya. Cuman ya jangan pinjol. Iya, Menurut aku lebih gede gaya hidup sih. Orang-orang lebih mementingkan gaya hidup. Di ibu kota kali ya? Di tempat tinggal kita. Iya di tempat tinggal kita, di sekitar kita, di at least. Kamu juga berarti? Aku juga. Enggak dong, nggak bisa makan dong. Kalau aku sih semampunya aja deh. Kalau misalnya aku ngerasa aku belum mampu, ya aku tidak akan melakukan itu. Iya. Tapi kalau misalnya mampu ya nggak apa-apa kan, juga sebenarnya sesuai kemampuan. Iya benar-benar. Cuman kan ada juga case-case kayak ada nggak orang yang kamu kenal itu yang lebih mentingin gaya hidup daripada kebutuhannya? Ada loh, kita tuh sering banget dengar cerita kayak gitu tau. Iya ada. Iya nggak sih? Ada. Sering banget, tapi aku lupa banget lagi orangnya siapa. Tapi ada pasti Banyak ada. di pertemanan kita aja, maksudnya kayak di sekitar lingkungan kita aja banyak yang suka flexing, Iya. bluffing gitu-gitu, banyak banget. Jadi Banyak kita harus pinter-pinter aja menerimanya dan memprosesnya itu. Iya. Kita juga kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu, yang kerjaannya tuh nge-flexing, gue punya ini, gue begini-begini, gue kerja di sini, gue punya ini, gue segala macam itu, kita setiap ketemu dia tuh kayak ya udah kita pura-pura percaya aja. Iya, pura-pura percaya aja. Padahal mah kita mah udah tahu. Dan jangan diterima bulat-bulat mentah-mentah. Jadi harus diproses secara bijaksana lagi. Bener. Soalnya ada kan tipe orang yang nggak mau kalah. Benar. Yang pencapaiannya nggak mau kalah. Iya benar. Jadi misalnya nih, ada nih contoh, kita kasih contoh aja. Contoh ya, gue nggak nyebutin orangnya, bahaya nih. Ada beberapa lah ya. Ada beberapa, ada banyak banget malah sebenarnya. Jadi misalnya gue ke toko baju gitu, terus gue lihat bajunya, coy, bagus coy bajunya coy, anjir tapi mahal banget. Gue bilang. Dia bilang gini, nama gue udah punya semua warna. Gila loh, baju lo kagak ganti-ganti. Itu adalah temen lah ya, maksudnya kayak ya nggak apa-apa juga, aku nggak merasa sakit hati juga. Iya. Cuma kayak karena aku udah di tahap acceptance gitu sama orang ini, jadi udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Jadi waktu aku kemarin yang sempat ganti mobil, Iya. alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Betul. Terus si orang ini masuk ke dalam mobil aku dan kayak, oh lu baru beli mobil baru? Ya gue sih habis beli mobil ini 6 untuk orang-orang kantor gue. Maksud aku kayak good for you, tapi kayak punten. Kenapa? Kenapa enggak? Yang aku bingung tuh emang beneran 6 kah? Iya. Kenapa harus sebanyak itu gitu? Iya. Dia pasti mau menunjukkan lo bisa beli, gue bisa beli lebih gue banyak. bisa beli lebih banyak gitu ya. Dan itu beneran real loh guys, orang-orang kayak gitu Real. emang nyata adanya di muka bumi ini. Bener. Orang yang ngebohong dia punya suatu gedung juga ada.
Ada banget, ada. Kita pernah ketemu. Punya pesiar juga ada. Tapi sejauh ini belum melihat buktinya. Belum. Kita Terus juga nggak mau punya apa nyari. lagi ya? Punya apa lagi ya? Banyak banget orang-orang yang suka ngebohong kayak gitu. Ah. Nah makanya kita nggak terlalu dekat dengan orang-orang. Padahal orang yang real punya hotel, teman kita punya hotel, punya gedung, dan emang tercatat sebagai orang terkaya aja tuh humble banget, Parah. diem banget, bener-bener nggak loud sama sekali, nggak upload apa-apa, nggak ngomong apa-apa, cuman kita tahu kalau dia emang the real konglomerat. Real cuy, Iya. the real cuy. Real cuy. Kamu kalau misalnya Tunggu, aku aja sampai kayak berharap bapaknya ngangkat aku jadi anak, kayak aku rela diangkat sama bapak kamu. gue juga mau, Sekarang juga. Om. Om, Cium. angkat aku om. Om, I love you. Kalau kamu, gimana cara kamu untuk bagi uang, masalah keuangan, untuk bagi kebutuhan hidup sama gaya hidup, gimana kamu ngebalance itu? Soalnya yang aku lihat dari hidup kamu adalah kamu lumayan boros Boros. untuk hidup kamu, untuk beli-beli Boros tas, untuk beli segala macem. Gila, aku udah gak pernah beli tas, aku selalu beli local brand. Dulu, Iya, aku ngerasa emang dulu aku ada di fase yang kan masih berapa tahun lalu misalnya ya, 4 tahun lalu gitu ya. misalnya. Gimana masalah keuangannya tuh gimana? Beda kali ya kalau masalah 4 tahun lalu sama sekarang. Jadi dulu aku tuh ada di stage yang baru ngerasa punya uang, terus pengen aja gitu yang dulu-dulunya belum pernah aku bisa lakukan. Misalnya kayak belanja-belanja barang mahal dulu aku gak bisa lakuin, karena kan dulu aku bukan orang yang kaya dari lahir kan. Jadi aku tuh ada tuh di stage yang kayak mumpung gue punya duit ya gue belilah nih barang-barang yang sebelumnya gue pengen tapi gue gak bisa. Nah kalau sekarang Bentar. Itu pas kamu beli itu, tabungan kamu mengkhawatirkan nggak? Tidak, jadi aman. Aman. Oke. Nah tapi kalau sekarang tuh beda banget. Kalau dulu kan kamu lihat aku bisa masuk ke store terus beli tas ini, maksudnya harganya nggak, menurut aku gitu loh, orang yang bukan konglomerat, menurutku harganya tuh lumayan gila kalau dipikir sekarang. Iya. Nah tapi kalau sekarang aku udah nggak pernah sih. Kalau sekarang aku lebih mementingkan kualitasnya daripada cuman membeli sebuah brand. Karena sekarang aku tuh udah lebih melihat gitu, misalnya ada local brand yang secara look dia tidak dupe gitu ya, tidak tidak plagiat sama brand-brand yang high brand, terus secara quality dia bagus, kulitnya bagus. Aku malah lebih mau appreciate dan beli barang itu kalau sekarang. Dan aku udah, kalaupun mau beli barang-barang mahal, aku selalu berpikir apakah value-nya akan turun beberapa tahun ke depan, apakah akan timeless, apa justru si value barang ini akan terus naik. Jadi aku udah berpikir kayak gitu kalau sekarang. Iya. Gitu. Jadi udah mungkin lebih dewasa kali ya pemikirannya. Iya sih. Kalau dulu kan kayak kaget gitu loh baru dapat duit soalnya. Jujur aku pernah ada di stage Kaya itu. nih gue gitu kan. Iya. Jadi gue bisa beli ini, beli itu, lihatlah sepatu-sepatu di belakang. Itu hasil pikiran seperti itu. Ada kan, pasti setiap orang itu pernah melewati stage itu dulu Ada. menurutku. Nih, ada satu sepatu tuh yang warna biru, yang off-white, yang warna biru ngejreng banget, yang talinya oranye. Itu saat itu waktu itu aku beli kayak berapa, 14 juta. Gila. Itu aku beli 14 juta. Di tabungan aku hanya 20 juta. Ih gila, kali aku nggak pernah sampai segitunya sih. Pernah. Jadi dulu pertama kali aku ngerasa punya uang. Jadi kayaknya dulu uang aku, misal ya, ini cuman contoh doang. Misal aku punya uang 10 juta, aku bisa tuh pakai liburan 9,9 juta. Karena kan aku emang suka traveling tuh. Habis-habisin aja. Mungkin mikirnya kayak habis pulang ke rumah bisa kerja lagi. Ntar duit bisa dicari gitu kan. Iya, kalau sekarang kayaknya udah ketar-ketir gitu ya mikirin kehidupan. Kata-kata toksik tuh. Duit bisa dicari. Bisa. Tapi susah. Itu agak rese. Iya. Cuman kalau sekarang kan lihat, aku udah nggak pernah beli sepatu-sepatu kayak gitu lagi kan. Kayak gitu, sepatu udah dikurangin, action figure masih, apalagi yang masih aku banyak. Oh sekarang lagi sering beli ini alat-alat olahraga, raket, sepatu. Mainan sering. Ya, tapi sekarang lagi sering beli alat olahraga kan, daripada mainan. Dan aku tips aku adalah kalau misalnya kalian mau beli barang, kalian harus bisa beli barang itu 10. Misalnya barang itu harganya kayak 10 juta, kalian di tabungan harus punya 100 juta gitu. Baru kalian beli. Itu artinya kalian
mampu lah untuk beli barang itu. Kalau misalnya kalian cuma bisa beli 2 gitu dari barang itu, mendingan gak usah menurut gue. Harus di-10-in dulu. Atau kalau menurut aku, kalau tips dari aku misalnya, menurutku ini cukup wise sih. Kalau misalnya kita mau beli barang, aku tuh sekarang selalu melihat apakah barang ini punya value dan bisa aku jadikan uang. Misalnya nih, aku mau beli kamera gitu, misalnya kamera harganya lumayan mahal gitu, misalnya 15 juta. Tapi aku mikirnya nggak apa-apa beli aja, insya Allah si barang ini bisa mencetak uang yang lebih banyak lagi karena kan pekerjaannya di sosial media yang membutuhkan kamera dan foto yang diupload ke sosial media yang kayak gitu loh, lebih ke ada fungsinya atau enggak, bisa lebih bermanfaat atau enggak buat kita. Kalau misalnya emang bermanfaat ya nggak apa-apa beli aja nggak sih sebenarnya, karena kan itu senjata kamu untuk mencari uang. Iya, kayak aku beli mobil, pikirannya ini buat mobilitas gue, buat gue kerja kesini, kesana kesini, daripada waktu itu naik ojol, daripada ojol, aku naik atau mobil kayak sih. Grab gitu-gitu ya. Oksi? Iya. Bukan Oksi. Taksol, ya, daripada naik taksol mahal, ya kan? Iya. Terus Bener, sekarang mobil listrik. Tuh lebih hemat jatuhnya, gitu enak. Ya kan, udah lebih berpikir untuk gimana caranya lebih hemat dan lebih efisien ya. Jadi beli barang yang kita butuhin sebenarnya. Bener dan berguna. Betul. Oke, jadi selanjutnya kita akan bermain games lagi kawan-kawan. Banyak ya games hari ini. Banyak, ya. ada dua. Apa tuh? Kok aku nggak tahu Sekarang ya? games yang sekarang adalah tebak judul film dari judulnya yang ditranslate di Google Translate. Aku susah banget. Aku kan nggak nginget judul film. Ya coba aja. Coba aja ya. Oke, real cuy. Iya. Oke. Oke. Ini kira-kira filmnya yang Film luar atau film viral, sini? Film luar dong. yang ditulis bahasa Indonesia berarti itu film luar. Oh gitu, oke. Kalau yang bahasa Inggris, Gas. sponsor? Gas. Penguasa cincin, Lord of the Ring. Iya, ya. Itu aku juga. Kok aku belum ready gitu. Dia udah mengambil start, guys. Easy. Next. Gampang banget, anjay. Butuh. Terbalik. Upside down, inside out. Enggak tahu. Inside Out. Oke. Jago banget. Marco tuh emang ini banget, guys. Suka nonton film banget dan penginget banget soal film. Next. Senja. Afternoon. Sunset. Apa sunset? Senja. When the sun goes down apa sih? Apa? Nggak tahu. Apa ya? Senja, nggak tahu. Nyerah kita. Tunggu. Nggak tahu. Nyerah. Twilight. Twilight emang senja ya? Oh, itu tanya Google ya? Iya. Sorry banget Edward Cullen. Maaf ya Kristen. Kristen? Maaf Buddha. Ini kalau Indonesia. Oke, gas. A bit the agak aneh. Agak lain. Agak lain. Yes, agak lain. Yes. Kok agak aneh? Agak lain. Film Indo gue agak nggak tahu nih. Paragraf. Ini nih Ayat Cinta. Oke. Scary. Serem-serem nikmat. Bukan. Masa kayak tahu nih apa mas film mas? Agak serem-serem nikmat. Serem. Scary. Tuh dikasih tahu. Ngeri sedap. Ya, gue nggak tahu itu emang film apa. Gue nggak tahu ada film itu anjay. Ada ya? Aku juga nggak tahu tapi aku dikasih tahu Michelle. Aku jujur aja ya. Aku dikasih tahu Michelle tuh Gitu katanya ya? ngeri sedap kak. Gitu ya? Gas. When love glorifies God. Ketika cinta bertasbih. mendingan film luar aja deh menurut gua. Menurut gua mendingan film luar aja bro. Iya, enggak sih lebih ke aku translate aja. Ketika cinta gokil. Tapi ayat-ayat cinta tuh ya, ayat-ayat cinta 2. Iya. Kamu tahu momen, ini spoiler, kamu tahu Aku momen nggak nonton. yang siapa nama ceweknya cinta ya? Siapa nama ceweknya di ayat-ayat cinta? Nggak tahu, aku nggak nonton. Yang Aisyah mukanya diganti, anjay. Nggak nonton lagi aku. Itu menurut gua cyborg loh. Jelek ya. Anjay bro, itu masa ayat-ayat cinta tiba-tiba mukanya ganti jadi robot, bangke loh. Nggak sih? Serius, itu ayat-ayat cinta ya? Bener kan? Aisyah kan? Iya.
Iya itu yang kayak ganti muka tiba-tiba jadi. Kenapa dia ganti muka? Aku lupa dia ganti muka tuh jadi Chelsea Islan kalau nggak salah. Serius gak sih? Emang Chelsea Islan main? Iya nggak sih? Operasi. Iya jadi Chelsea Islan ya? Iya kan tuh kan? Gitu. Bukan jadi siapa? Nggak tahu ya. Jadi siapa gitu? Jadi artis beda gitu jeng-jeng gitu. Wow. Oh iya anjay lu. Maksud aku kayak kalaupun operasi muka nggak seberubah itu juga ya sebenarnya. Enggak, masalahnya tuh operasi tuh mukanya kayak di 3D print. Cing. Iya kan kulitnya diangkat, jadi kulitnya diangkat, nyet terus 3D print, set muka dipasang. Itu beneran bisa gak sih? Bang, apa? Itu beneran bisa kayak gitu enggak ya kayaknya? Nggak tahu sih. Emang ada di luar ada ya? Gitu sih. Ya jadi intinya nih ya sayang, sekarang intinya flexing itu bagus atau tidak untuk keseluruhan. Kamu setuju nggak kita harus flexing di dunia ini? Aku pribadi kayaknya enggak. Kalau aku tim enggak flexing. Sama aku juga tidak flexing. Ya, selain takut dikejar orang pajak, takut kena ain, jadi sebaiknya tidak flexing ya. Iya benar. Kalau aku kayak nggak ada alasan juga sih buat apa flexing ya. Kalau misalnya lu mau nunjukin achievement, hal-hal yang lu banggain gitu kayak misalnya. Tapi kadang beda tipis gitu loh menunjukkan achievement sama flexing. Emang agak susah kayak sih. pinter-pinter aja bisa melihatnya. Lu bisa lihat sih mana orang yang suka flexing, mana yang emang dia mau nunjukin. Sebenarnya gini, kalau misalnya barang-barang dia aja. Kalian mau ngepost achievement yang memang itu tujuannya untuk apa ya, bangga sama diri sendiri, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya flexing yang sampai, kan banyak juga nih case yang sampai mengaku kalau punya jet pribadi, punya rumah yang mewah banget, punya mobil yang mewah banget, tapi ternyata bohong. Nah itu mungkin nggak disarankan ya. Itu mah bohong namanya. Ya jangan kalau bohong. Dan membuat orang juga jadi terinspirasi sama lu, tapi lu nya sendiri tuh ternyata bohong. Betul. Gitu. Itu jangan. Jadi intinya itulah. Kita bisa menyimpulkan kalau flexing itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Jangan. Itu namanya sombong. Apalagi berbohong juga tidak boleh. Berbohong apalagi ya. Tapi kalau misalnya lu emang mau ngepost aja, kayak lu ngepost aja itu ya nggak apa-apa. Iya. Emang beda-beda tipis sih. Beti. Jadi harus pinter-pinter aja sih kita sebagai netizen itu untuk melihat konten-konten di sosial media ya. Betul. Oke, jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan kalau misalnya kalian penasaran kapan Postcode horor muncul, Postcode horor muncul hari Jumat jam 8 malam. Oke. Hari Kamis malam Jumat jam 8 malam. Yes. Cobalah.